Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum alladzi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pada bulan Ramadan biasanya pondok-pondok pesantren melaksanakan kegiatan pesantren kilat, yang mana kalau kitab-kitab ditempuh memerlukan waktu yang amat lama, bertahun-tahun, kitabnya tebal-tebal. Untuk mengakselerasi, untuk percepatan, maka ada kesempatan emas, yaitu dijatuhkan di bulan Ramadan, baik menjelang maupun sesudahnya. Jadi menuntut ilmu, mencari ilmu pada bulan Ramadan, pahalanya amat sangat besar. Karena satu langkah menuju majelis ilmu, pahalanya ibarat beribadah 1 tahun penuh. Zaman terus berubah. Alam ini mutaghayyir. Jadi ada yang mengatakan alam ada 2. Alam syahadah, alam nyata, dan alam ghaib, tak kasat mata. Namun di era milenial ini ada satu lagi alam, yaitu alam maya. Kalau kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan. Namun zaman kekinian tambah satu lagi, yaitu kuota. Jadi kalau ingin mencari ilmu, terutama ilmu Islam, ilmu keagamaan, keakhiratan, itu yang paling pas dan banyak khazanah ilmunya adalah di pesantren-pesantren. Jadi kalau zaman dahulu kala, untuk memperoleh satu ayat, satu hadis, atau satu bab ilmu, orang harus melanglang buana dari negeri satu ke negeri yang lain. Jadi memerlukan waktu yang lama dan perbekalan yang sangat mencukupi dan penuh, sesuatu yang berat. Berbeda zaman kini, orang bisa memperoleh ilmu, memperoleh informasi hanya dalam satu genggaman, melalui sentuhan-sentuhan lembut. Dia hanya duduk manis saja, bahkan cukup nongkrong di atas kloset. Jadi semua bisa diakses, semua bisa dibaca. Namun ingatlah, keberkahan ilmu, asrar ilmu, kemanfaatan ilmu, nur ilahiyah, ridho guru, itu amat sangat penting. Dan itu diperlukan, kita harus mendatangi majelis ulama. Karena dari merekalah Allah menitipkan ilmu, menitipkan nur, menitipkan keberkahan, menitipkan asrar, dan sebagainya. Jadi tidak cukup hanya melalui Kiai Google atau Mbak YouTube atau mungkin Mas Facebook. Jadi orang yang tak punya ilmu itu amat sangat bodoh dan tersesat.
Akan tapi sekali lagi ilmu harus digurukan, harus berguru, harus punya guru. Manakala tidak punya guru, yang mengambil alih adalah setan. Dan belum lagi nanti hawa nafsunya yang bekerja. Ya, belum lagi nanti dapat wangsit ya, melalui mimpi misalnya, atau bisikan-bisikan makhluk halus. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardhul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa ayatun lan iku dadi ayat lahum ketuwe nas al ardu utawi bumi al maitatu kang mati ahyaina nguripake kita ha ing ard wa akhrajna lan ngetokake kita minha saking ard habban ing wiji, habban biji, kalau hubban cinta. Faminhu mongko saking habban yakuluna padha mangan sapa nas. Jadi ayat-ayat Allah itu banyak, tanda kebesaran Allah itu banyak. Kita bertafakur, merenung, meresapi, menghayati. Ada kalanya dari ayat Al-Quran, dari hadis, ada kalanya dari alam ini. Jadi alam semesta ini adalah ayat kauniyah. Jadi pergantian siang malam, penciptaan langit bumi, sampai kejadian regenerasi, entah itu manusia, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Itu adalah ladang untuk berpikir, bertafakur. Jadi termasuk tanda-tanda kebesaran Allah yaitu bumi yang mati dihidupkan kembali, bumi yang tandus menjadi subur. Allah telah menghidupkan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang sebagian mereka konsumsi. Jadi semua untuk manusia. Hakikatnya penciptaan bumi seisinya ini adalah untuk manusia. Jadi apapun nanti dimanfaatkan oleh manusia. Entah hewan, tumbuhan, bebatuan, sampai apapun itu nanti bisa dikelola manusia, karena manusia sebagai hamba yang dipasrahi alam raya ini. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. وَجَعَلْنَا lan dadekake kita fiha ing dalam ard jannatin ing pira-pira kebon min nakhilin saking wit kurma wa anabin lan pira-pira anggur wa fajjarna lan ngilekake kita fiha ing dalam ard minal uyuni saking pira-pira sumberan. Jadi Allah menjadikan perkebunan semisal pohon-pohon kurma, buah-buahan, anggur dan sebagainya. Itu kalau di Arab. Kalau di Jawa perkebunan padi, jagung dan lain-lain. Allah juga telah mengalirkan air-air sumberan. Semisal Sungai Furat, Sungai Nil. Itu kalau di Timur Tengah. Kalau di Nusantara, semisal Bengawan Solo, Sungai Berantas dan lain-lain. Liyakulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim
afala yashkurun, liyakulu supaya mangan sapa nas min samarihi sangking wohe nakhil wa malan ing barang amilat kang agawe hu ing ma apa aidihim pira-pira tangane nas afala yashkuruna, apa toh nuli ora gelem syukur sapa nas. Jadi lafal ma'amilathu, ini ada qiraah yang membaca ma'amilat tanpa hu. Dan ma-nya ini ada yang dimaknai bimakna alladzi, jadi seperti mausul. Kalau mausul berarti nanti ada usaha. Jadi manusia menanam, merawat, ya, termasuk menyirami, memupuk dan sebagainya. Jadi ada usaha manusia. Tapi kalau mahnya dibuat yang bermakna nafi, manafiyah, berarti tidak ada usaha manusia. Berarti ditumbuhkan oleh Allah tanpa campur tangan manusia. Banyak sekali flora fauna, ya, mereka berkembang biak tanpa ada rekayasa atau tanpa ada usaha penyemaian, pembibitan dari manusia. Seperti air-air itu juga manusia tidak melakukan usaha, ya. Semisal sungai-sungai, ya, ada mata air di pegunungan, ya. Kalau usaha manusia berarti membuat sumur, ya, artetis, ya, membuat bendungan dan sebagainya. Ya, pada hakikatnya walaupun semuanya adalah kehendak Allah, semua terjadi atas izin Allah, baik yang secara alamiah maupun melalui campur tangan manusia, itu hakikatnya Allah yang menumbuhkan, Allah yang mengalirkan. Jadi apakah mereka tidak mau bersyukur? Rasulullah mengatakan, idza ra'aitumur rabi' fadhkurun nusyur. Jika kalian menyaksikan musim semi, maka ingatlah hari kebangkitan dari kubur. Karena ini mirip sekali. Musim semi itu biji-bijian tumbuh dari tanah. Kalau hari kebangkitan, manusia dan makhluk-makhluk lain hidup keluar dari tanah. Kemudian di musim tertentu menanam tanaman nanti akan memanen hasilnya. Demikian pula nanti kalau di dunia beramal baik atau buruk, di akhirat nanti akan menerima pahala atau memikul dosanya. Jadi persamaannya banyak sekali. Semisal lagi, kalau di musim semi berbagai macam tanaman menumbuhkan buah-buahan dan bunga-bungaan. Kalau di akhirat nanti juga berbagai macam nasib makhluk, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang surga, ada neraka dan sebagainya. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan yang akan datang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.